Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik pelayan Tuhan yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan hati dan dengan mengucapkan syukur. Mari kita angkat pujian kita yang pertama, hanya dekat Allahku.
apa yang Tuhan sampaikan kepada kami Tuhan, jangan dapat disampaikan lewat hamba-Mu Tuhan kepada kami. Berkati juga Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biar hanya kuasa Tuhan yang bekerja Tuhan atas hamba ini Tuhan, atas hati kami Tuhan. Sampai benar-benar Tuhan mampu menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, kami berserahkan Tuhan setiap ibadah kami ke dalam tangan Engkau. Kami percaya Tuhan ada urapan-Mu Tuhan dan kuasa-Mu yang bekerja atas kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk ke dalam lagu yang kedua, Datang Apa Baiknya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Terima sukacita surga.
dalam kehidupan kita ini. Ada kesaksian dari Abang Leader Abbas Sinaga. Saya persilakan. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kalau hari ini saya bisa datang beribadah lagi ke tempat ini di GPDI Maranatha Tulis. Setelah kurang lebih 3 tahun, saya boleh menyelesaikan pendidikan di Cina sana. Hari ini saya mau kesaksian tentang betapa baiknya Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Semua penyertaan yang Tuhan Yesus berikan selama 3 tahun begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan saya. Perjalanan 3 tahun selama pendidikan di sana bukan hal yang mudah. Mungkin keluarga pastori, mungkin keluarga saya pribadi tahu tentang gimana keluh kesah saya selama di sana. Banyak peristiwa-peristiwa yang ibaratnya kalau bukan karena penyertaan Tuhan, itu pasti saya tidak bisa melewati semua itu. Apalagi pas tahun 2020 saya dikasih 2020 itu kejadian pertama kali pandemi di Cina sana. Semua teman-teman saya itu pasti khawatir, takut. Bahkan teman-teman saya yang lain itu ibarat diizinkan pulang ke Indonesia. Dan pada saat itu saya juga sama teman selek saya minta izin ke dosen saya sendiri, tapi dosen saya nggak mengizinkan. Mungkin pada saat itu saya pikir, wah dosen ini ya luar biasa lah ibaratnya, belum boleh pulang. Tapi dibalik itu semua, setelah saya renungin kembali, itu merupakan jalan Tuhan. Karena kalau saya pulang pada saat itu, saya tidak akan menyelesaikan program master saya nggak bakal dapat gelar, terus saya nggak bisa melanjutkan lagi. Dan mungkin dan sekarang keadaan di sana jauh lebih baik daripada di sini. Kemudian ada banyak hal pokoknya. Intinya adalah pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya, tidak pernah kurang, tidak pernah lebih. Dia selalu menyertai saya dari awal pendidikan, pertengahan hingga sampai terakhir saya menyelesaikan proyek penelitian saya, kemudian sukses wisuda, sampai bisa pulang ke Indonesia dengan selamat meskipun harus karantina dan lain sebagainya. Tuhan Yesus sungguh baik, dan melalui kesaksian saya mau berdoa dan mau terima kasih kepada keluarga pastori GPDI Maranatha, kemudian pada seluruh jemaat yang sudah banyak membantu doa dan dukungan moral kepada saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas kesaksian dari Abang Alfason. Semoga itu dapat menjadi kekuatan bagi kita. Kita akan menjalankan persembahan. Kita akan lalu pujian tetaplah dan Bercoba dan ditantang
Ingin padamu, bertunjuk padamu, merasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajari, Kau
Selanjutnya saya serahkan kepada Semangat. Kita nggak boleh kehilangan semangat di zaman ini. Kalau kita kehilangan semangat, maka kekuatan kita kecil. Ketika kita kuat, ketika kita tetap semangat, kita siap untuk menuai pada masa apapun juga. Tapi kalau kita ikut menjadi lesu, maka kecillah kekuatanmu, kata firman Tuhan. Amin. Jangan pandang pandemi, jangan pandang situasi. Semua boleh berjalan, tetapi tetap pandang kepada Tuhan. Semuanya itu ada di dalam kendali ilahi. Jadi tetaplah mengucap syukur. Kalau masih bisa bernafas, tarik nafas yang dalam. Kita melangkah lagi. Selamat buat Pak Almason, selamat buat Bapak kita, Ibu Wawa dan adiknya Servis. Semangat semua, luar biasa. Bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan campur tangan Tuhan. Dan dari dulu saya ikut dengar ketika rekan mereka sekuliahan pulang ke Indonesia, dia nggak taunya itu menjadi kesempatan yang bagus buat Almason untuk boleh meneruskan. Dan dikatakan yang pulang ke Indonesia nggak boleh balik lagi katanya. Artinya campur tangan Tuhan itu luar biasa. Dalam ketepatan Tuhan itu susah dan sangat susah. Kalau bukan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan, itu nggak akan pernah dapat hal-hal yang seperti itu. Tetapi orang
yang mengandalkan Tuhan akan selalu mendapat waktunya Tuhan. Amin. Ya. Hari ini kita akan berbicara tentang setia. Allah itu setia. Sebab kejadian pada saat-saat ini kita lihat bahwa banyak orang yang biasanya bergantung kepada materi, orang yang banyak bergantung kepada jabatan, orang yang bergantung kepada fasilitas, ternyata itu juga tidak menjamin mereka selamat. Ini loh, saya nggak habis pikir, oh ternyata dengan fasilitas, dengan segala akses VVIP, lebih lagi dari VVIP, lebih dari presiden kali. Karena apa? Presiden aja nggak punya pesawat pribadi. Mereka punya pesawat pribadi, mobil pribadi, dan semuanya Rolls Royce, Lamborghini, dan merek-merek yang wow begitu. Artinya bahwa segala satu tombol bisa mengatasi, mempercepat pelayanan, tetapi tidak juga menjadi sebuah pertolongan. Ini berharap kepada materi. Dan juga kemarin minggu-minggu lalu kita mendengar sementara rakyat berebut oksigen, mengantri oksigen, bosnya sendiri, bos oksigen, Samator itu bisa meninggal. Di mana dia punya banyak oksigen, tapi nggak nolong juga ternyata. Itu materi, itu nggak bisa diandalkan. Dari situlah saya mengambil kesimpulan, wow, berharap kepada dunia ini ternyata nggak akan membawa kita kepada kekekalan. Dari situ kita bisa simpulkan yang bernama materi, yang bernama jabatan, yang bernama dunia ini hanya menemani kita melangkah sampai akhir nafas. Pertanyaannya, hal yang paling sulit adalah ketika kita ingin masuk kepada kemuliaan Tuhan. Kalau kita ingin masuk menikmati surga, ingat ada batasan antara dunia Firdaus kalau orang percaya ya, atau Hades, perhentian bagi orang-orang yang di luar Tuhan, sampai kepada pengadilan dan surga. Di masa jurang inilah yang gak bisa dunia ini menemani manusia menghadap tahtanya, menghadap pengadilan surga. Gak ada yang bisa. Ketika kita memiliki banyak materi di dalam dunia ini, hanya sebatas waktu tarikan nafas terakhir, dan itu semua luntur. Itu semua lepas. Jadi gak ada yang bisa diandalkan. Materi itu bersifat sementara, tetapi Tuhan yang tidak terlihat, iman, percaya, pengharapan, dan kasih di dalam perbuatan semuanya itu, inilah yang ternyata akan mendampingi kita sampai ke hadapan Bapa di surga. Iman, pengharapan, kasih, dan perbuatan kasih dan segala apa yang harus kita kerjakan yang menyatakan pengakuan kita bahwa Tuhan itu ada. Yang menyatakan kenapa kita harus berbuat, kenapa harus kita melakukan ini, kenapa kita harus berkorban, kenapa kita harus memberi, kenapa kita harus melayani orang lain, kenapa kita harus memperhatikan orang susah. Itu lingkupnya kasih. Ternyata di situlah segala kekekalan itu ada, bukan melimpah. Ketika kita menyayangi dunia ini, disitulah roh yang pertama datang, roh pelit, kikir, sulit untuk berbagi, berkorban itu sulit, memberi itu sulit, melayani orang lain itu sulit. Mulai berhitung-hitung dan hitung-hitung.
yang akhirnya buat saya semua. Karena apa? Ketika kita memiliki segala sesuatu, kita akan dipandang oleh orang lain. Betul tidak? Ketika kita memiliki sesuatu yang lebih bagus dari orang lain, wow, orang itu hebat ya. Wow, orang itu lumayan ya. Wow, inilah yang menjadikan manusia bergelut dengan keinginannya. Semakin besar keinginannya, semakin besar keinginannya, bukan semakin besar melayani Tuhan. Dengan memperbesar keinginannya, dia akan memperkaya diri, dia akan mencukupkan diri, dia akan mengumpulkan harta baginya untuk bisa dipandang oleh orang lain lebih tinggi daripada orang lain. Ini yang menggiurkan dunia, sementara Tuhannya ditinggali. Karena apa? Dengan kita mengumpulkan harta bagi kita, dengan mengumpulkan materi bagi kita tidak akan mampu untuk berkorban. Karena apa? Mulai kamu satu dikurang satu, ya kurang. Disinilah perhitungan tentang Tuhan itu hilang. Tapi bagi orang percaya, ketika aku memberi, ketika aku berkorban, ketika aku melakukan firman Tuhan, dikatakan kelimpahan itu, saluran-saluran berkat itu akan tercurah. Bukan dari kekuatan, bukan karena gagah, bukan karena kemampuan, tetapi karena kasih Tuhan. Jadi bagi orang yang punya hati yang seperti ini, gak begitu sulit untuk melakukan, lakukan. Dan dia akan terima banyak. Pegang teori ini ya, materi itu sementara, yang terlihat itu sementara, tetapi yang tidak terlihat itu apa? Roh. Yang tidak terlihat itu apa? Jiwa. Yang kita sedang didik pada saat ini ialah tentang firman Tuhan, ialah jiwa kita. Jiwa yang akan diadili, jiwa yang mengendalikan casing ini, jiwa yang mengendalikan tangan ini untuk berbuat, jiwa yang gontok-gontokan antara daging dan pikiran kita, lakukan, tidak lakukan. Ketika kita hidup di dalam Roh Tuhan lebih besar dalam kehidupan kita, makanya daging ini kalah. Dengan daging ini kalah, kita mampu berbuat bagi Tuhan, melayani, dan tidak hidup-hidup. Karena apa? Roh akan mengarahkan jiwa ini untuk memandang kepada Tuhan. Tetapi ketika daging menang, daging ini akan mengarahkan kepada materi, apa yang dilihat. Makanya kalau orang dunia ini yang jiwanya kalah, rohnya kalah terhadap kedagingan, disinilah terjadi keinginan untuk harta orang lain, keinginan untuk korupsi, keinginan untuk memutarbalikkan fakta, keinginan untuk mengotak-atik digital, untuk merubah angka-angka, untuk saya. Jadi kalau kita sudah mengerti teori ini, langkah yang harus kita pikirkan sekarang ialah hidupi roh, hidupi janji Tuhan, hidupi firman Tuhan. Ketika kita kalah, kita menghidupi daging. Kamu harus lihat, banyak kali kita berdebat dengan orang dunia ini dan berkata, kamu harus sadari, kamu masih berpijak di atas bumi. Jadi kamu juga harus real. Tuhan itu real, tetapi tidak nyata. Nggak kelihatan, tetapi nyata. Dan dialah yang akan membawa sampai kepada kekekalan. Dunia yang real ini, yang materi ini, hanya sementara.
dan tidak bisa diandalkan. Semua akan dilepas pada masanya. Jadi mulailah kita menghitung. Jadi mulailah setiap hari ketika kita melangkah, apa yang harus kita hidupi? Yang dominan, yang semestinya. Kita baca Mazmur 39. Ayatnya ke-13. Ya, kita akan lihat lebih memperhatikan di 13b-nya nanti ya. Alihkanlah pandanganmu, Mazmur 39 ayat 13 ya. 14. Ya. Dengarlah doaku dan ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Perhatikan baik-baik, dikatakan sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Kita di dunia ini apa? Penduduk tetap atau penumpang? Kita ini tetap atau hanya sementara di dunia ini? Sementara. Pemazmur katakan, aku hanya menumpang. Artinya kata menumpang ini hanya sementara saja, temporary. Hanya punya batasan waktu dari mulai datang sampai kepada batas akhir. Dari kesempatan inilah kita betul-betul pakai untuk mengenal Tuhan dan membekali diri kita dengan kebaikan. Menggojlok jiwa kita untuk berkata, hei jiwaku lakukan yang baik, hei jiwaku takutlah akan Tuhan, hei jiwaku layani sesamamu, kasihi sesamamu. Kasihi sesamamu itu cerminan dari percaya akan Tuhan. Hello. Melayani sesama kita itu ialah cerminan percaya akan Tuhan. Melayani, memberkati, mendengar orang lain, memberikan perhatian. Jadi jangan kita ini beribadah getol sama Tuhan, berdoa getol sama Tuhan, berpuasa getol sama Tuhan, tapi orang di sekitar kita buta. Hei, engkau sedang membohongi dirimu sendiri. Ketika engkau berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, aku melayani engkau Tuhan, tapi kalau kita nggak bisa care dengan orang di sekitar kita, engkau sedang berbohong kepada dirimu sendiri. Engkau sedang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan tuh nggak butuh ibadah, bukan itu yang utama. Tetapi mengasihi, memberkati, melakukan apa yang Tuhan izinkan, itu yang utama. Jangan buat kenapa ya rumah ibadah diizinkan Tuhan untuk ditutup. Masuk akal nggak? Kayak nggak ada Tuhan. Rumah ibadah kok bisa ditutup? Di zaman pandemi ini bukan gereja saja, masjid sholat Jumat nggak boleh. Artinya banyak yang melakukan euforia, banyak yang melakukan tatanan ibadah itu sebagai pemuas diri untuk dekat dengan Tuhan, tetapi menutup mata dengan sekelilingnya. Ngerti ya? Banyak dan orang ibadah dengan bajunya, dengan seragamnya, dengan toganya kalau pendeta, dengan segala atributnya untuk menyatakan saya rohaniwan,
saya orang kenal Tuhan. Tetapi untuk melihat sekitarnya, dia menutup. Gak mau tahu masa bodoh. Inilah yang menjadi sebuah ketimpangan. Kenapa semuanya ini diizinkan oleh Tuhan? Gak masuk akal. Ibadah ditutup, ibadah tidak diizinkan. Emang gak ada Tuhan? Ada. Tetapi perilaku manusia yang membuat dirinya seperti orang yang akan memiliki surga. Dan Tuhan menyadarkan mereka dengan corona. Hei, jangan memanggil Tuhan. Bukan orang yang memanggil Tuhan, 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 yang akan masuk dalam kerajaan surga. Oke. Karena banyak orang terlalu euforia dengan tatanan ibadah liturgi berangkat, senangnya bukan main. Tetapi untuk penderitaan di sekitarnya menutup mata dan gak. Kata Tuhan, kamu timbang, gak balance. Ketika kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku memuliakan Engkau, aku memuji-muji Engkau, aku memuliakan Engkau. Tapi kalau apa yang di kantong ini dan tetap ada jumlahnya dalam ketetapannya, kata Tuhan, Engkau adalah pembohong. Gak suka. Jadi ketika kita berkata, Tuhan, aku memuji Engkau, aku memuliakan Engkau, aku menyanjung Engkau, jangan lupa buka dompetmu lebar-lebar dan lihat sekitarmu. Layani, berkati mereka, kasihi mereka, lakukan apa yang kau bisa lakukan. Itu baru kata Tuhan, good, ini baru anak. Ketika kita hanya bisa di dalam tatanan ibadah, kita hanya membohong. Kita cuma berbohong kepada diri sendiri. Aku alim, aku tidak berbuat dosa, aku tahu firman. Makanya Tuhan menggambarkan perumpamaan tentang siapa? Seorang Samaria yang menolong orang yang dirampok, yang dirampas. Seorang imam berjalan cuek, seorang ahli Taurat berjalan cuek, seorang Israel yang merasa bahwa orang beriman berjalan cuek. Tetapi seorang Samaria yang dicap, seorang yang dicap tidak mengenal Tuhan, dia memberikan pertolongan kepada orang itu dan menaikkan ke atas keledainya dan membawa kepada penginapan dan menyuruh orang di penginapan itu obati dia, dan berapa pengeluarannya menjadi tanggung jawabku. Gimana hati Tuhan tidak bergetar kepada orang ini? Sementara bandingannya adalah orang-orang yang bersorban, bandingannya ialah orang-orang agama, orang-orang yang mengerti Taurat, tapi tanpa perbuatan. Mereka hanya berpijak kepada materi, mereka hanya berpijak kepada penampilan, tetapi bukan berpijak kepada pengenalan akan Tuhan. Kenapa pengenalan akan Tuhan itu sulit? Karena seperti Tuhan Yesus, Dia akan mengabaikan dunia ini dan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Yesus itu new normal, kenormalan baru dari sifat-sifat manusia sejak Adam diturunkan ke dalam dunia. Enggak ada yang bisa menaklukkan kedagingannya kecuali Yesus yang turun ke dalam dunia. Dia ditawari materi, bukan itu yang utama, tetapi firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jadi ketika orang berkata, aku mengenal firman, berarti dia juga harus siap untuk berkorban. Kalau kita berkata, aku
kenal firman Tuhan, aku rajin ibadah. Ibadahku nggak pernah bolong-bolong. Aku rajin berdoa, aku berpuasa, aku. Tapi kalau hal berkorban kita nggak mampu memperhatikan orang lain, mengeluarkan dari apa yang kita punya, kita nggak mampu. Kata Tuhan, engkau adalah pendusta. Enyahlah pembuat kejahatan, malah dibilang pembuat kejahatan. Sakit. Tapi inilah kenyataan firman. Kalau kita berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jangan berikan korbanmu kepada orang lain berbeda dengan apa yang engkau makan. Ketika kita harus memberikan korban kita ini sudah masuk dalam berkorban, itu aja masih nggak boleh di grade-nya itu diturunkan, nggak boleh. Apa yang engkau nikmati, apa yang engkau makan, sebab firman Tuhan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Grade, taraf, ukuran yang engkau makan itulah yang engkau beri kepada orang lain. Ketika engkau masih memberi kepada orang lain, di grade-nya di bawah dari apa yang engkau nikmati, itu nggak sama. Kamu hanya memberikan mereka dari kelimpahan. Ingat, apa yang kita lakukan, yang kita berikan dari kelimpahan itu nggak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Ukuran yang sama, takaran yang sama, yang digoncangkan, yang dipadatkan, yang engkau berikan kepada orang lain, itu juga yang ditakarkan kepadamu. Jadi jangan pernah merasa rugi. Latihlah, ucapkan kepada jiwa, percayalah kepada Tuhan bahwa tidak akan pernah ada kerugian di dalam kehidupan orang yang percaya. Amin. Gak akan pernah rugi. Ketika kita memberikan kepada orang lain, tangan Tuhan yang begitu besar siap untuk memberikan, melimpahkan, mencurahkan, memerintahkan. Lebih besar dari apa yang kita berikan. Jadi kalau kita masih pikir, artinya kita masih betah di dunia. Kita merasa bahwa kita ini penduduk bumi. Kata firman Tuhan, engkau berasal dari benihku, kata Yesus. Benih apa? Benih ilahi yang diambil dari surga dan diuji di dalam dunia dan berakhir di dalam surga. Tetapi ketika gen ini berakhir di bumi dan berubah mencintai dunia, kita tidak akan pernah melangkah kepada kekekalan. Ayatnya yang ke berapa tadi? 13. Ingat ya, aku mendapat seperti nenek moyangku, katanya. Dikatakan 13 ayat. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Pemazmur meminta, Tuhan pandang aku sebelum aku selesai dari dalam dunia ini. Aku ada sebagai materi pada saat ini, dan nanti aku tidak ada lagi dan kembali kepada. Kita sadar ya bahwa kita ini cuma numpang. Dikatakan bahwa daging ini casing, kemah. Kita ini cuma sementara, batas waktu. Umur tidak menjadi sebuah perhitungan. Apakah yang lebih tua akan lebih cepat kembali kepada Tuhan atau enggak, tidak menjadi sebuah perhitungan. Kalau kemarin kok Agus mendahului kita pun saya shock. Aduh Tuhan, aduh Tuhan, aduh Tuhan, aduh Tuhan, aduh Tuhan, sampai gak berhenti Tuhan, aduh Tuhan.
rasanya protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan nggak mau Tuhan? Tuhan nggak mau Tuhan. Kenapa Tuhan? Orang yang muda yang semestinya kuat, orang yang lebih muda dari saya semestinya lebih mampu. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Protes sama Tuhan. Tapi itulah Tuhan. Keputusannya kadang bisa dinegosiasi, kali ini tidak bisa dinegosiasi. Bukan Tuhan gak kasih sinyal buat saya dapat sinyalnya, tapi buat saya gak mungkin. Sebelum kejadian Rabu, hari Senin itu saya sudah dapat sinyal. Saya cium setelah saya pulang dari sini jam 3, saya nyampe rumah jam 5, bangun jam 9 pagi, saya lanjut tidur setelah jam 5 di sana. Bangun jam 9 pagi, saya berkemas untuk kerja. Tahu-tahu kok bau itu ya, bau pankek ya. Aduh, kok dekat banget di hidung. Aduh, di mana ini? Masa di kamar ada pankek gitu kan? Habis itu saya panik. Di mana ya? Di mana? Saya cium ke segala arah. Tapi kayak nempel di hidung ini. Sampai saya naik kasur apa di atap kali ya. Saya rasain dia kayaknya di atap deh. Segala macam. Habis itu mungkin nanti saya akan cek lagi kalau saya sudah longgar waktunya. Habis itu saya berkemas, saya kerja. Dan berapa kali saya balik kamar lagi, saya sudah lupa akan kejadian itu. Ternyata memang gak ada baunya. Baunya itu hanya sesaat itu. Walaupun di kepala ini ada beberapa nama, apa namanya, yang tertera. Apa kasih ini, apa kasih ini. Saya bilang enggak Tuhan, enggak Tuhan, enggak. Sampai akhirnya kesempatan itu hilang. Saya ingat saya berdoa, saya perpanjang waktu 1 jam. Tuhan enggak, Tuhan tidak, Tuhan. Saya berdoa aja sama Tuhan. Sampai akhirnya saya lupa dengan pergumulan itu, dan Rebo malam saya terima kabar, kok gini? Sampai saya lupa kejadian di Senin itu. Tuhan, kenapa gak kasih tahu kabar? Tuhan gak kasih sinyal. Tuhan sampai akhirnya saya pulang hari Jumat, saya beli kembang buat Ko Agus. Saya yang beli dari Tanah Kusir, saya bawa banyak. Saya pilih yang bagus-bagus. Habis itu baru saya diingatkan Tuhan. Oh iya, ampun. Iya, saya sudah diingatkan. Saya sudah diingatkan. Saya pikir saya nggak diingatkan Tuhan, tetapi saya sengaja dibuat lupa sama Tuhan. Ya sudah Tuhan, berarti seizin Tuhan, semaksudnya Tuhan, lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi satu hal yang saya lihat dalam karakternya si Ko Agus ini, dia begitu bagus all out sama Tuhan. Dia ketika dia baru datang ke tempat ini begitu diperhatikan alat musiknya dan segala macam, karena itu bidangnya. Saya biasa ngobrol sama dia tentang musik. Pak, ini gak bisa dengan lantai nih, ini harus dengan karpet. Dananya aja saya gak ngerti dari mana. Tenang Pak, nanti saya ke Cirebon. Minggu ini saya belanja ke Cirebon. Dari Cirebon di Kolik. Pak, itu sudah dikirim karpet. Tolong kasih kabar berapa luas podium. Nanti akan dikirim. Betul gak berlama-lama. Karpetnya ada. Dia ke belakang lihat situasi sekolah minggu. Aduh Pak, itu salonnya tidak memadai Pak. Dia ngerti. Apa yang ada padanya dibopong. Ayo Pak, ambil yuk salon. Di rumah saya ada. Gitarnya ada. Ininya ada. Kita main bareng di sini. Apa nih Pak? Jacknya ini sudah krek. Ini udah gak pantas Pak. Ini
harus ganti yang bagus. Semua mahal-mahal, ratusan ribu saudara. Sampai senar bas saya sudah servis, itu pun masih nggak memadai. Nanti Pak saya beli senar bas. Ini satu setnya 500.000. Iya, kalau lu yang beli lu punya duit. Tapi saya beli yang 100.000 lebih itu masih nggak bagus katanya. Ini Pak nih yang bagus. Berapa kok 500.000? Apa yang ada padanya dia berita. Bukan disembunyikan buat dirinya. Dia ngerti musik. Dia ngerti bagaimana cara mengunci. Kalau kita sering ngobrol, Pak pujian itu harus begini. Saya cuma bisa bilang, iya, ayo kita bergerak bareng-bareng. Bantu saya. Kita sama-sama, nggak ada yang bisa dipaksakan. Semuanya itu bergerak sesuai dengan keinginan Roh. Ayo. Apa yang dia tahu, pengetahuan yang dia miliki, dia keluarkan semuanya. Itu orang yang cinta Tuhan, bukan orang yang ngomong doang. Jadi ketika ya saudara Tuhan, memang dia harus puas melayani Tuhan sebatas ini, tetapi dia lakukan yang terbaik. Karena dia pun harus kembali kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan disukakan akan semuanya ini. Luar biasa kan? Kita bisa gak mengakhiri hidup seperti itu? Gak hitung-hitungan sama Tuhan. Apa yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan. Masih banyak planningnya. Dia sedang memesan satu unit yang gak bisa saya sebutkan. Ini untuk gereja, ini untuk nilainya di atas 5 juta. Dan paling miris ketika obat disodorkan, oh ini obat COVID berapa, 1,5 juta, mahal ya. Untuk dirinya 1,5 juta dia bilang mahal. Tapi untuk berkorban 7 juta, 10 juta itu murah, katanya. Gak masuk pikir. Kalau buat orang-orang yang mencintai Tuhan, itu gak akan pernah habis pikir. Tetapi buat orang yang mengasihi dirinya, nilai tas 10 juta beli, tetapi berkorban buat gereja atau buat orang lain, mahal banget. Beda ya. Mana yang mengasihi Tuhan, mana yang mengasihi dirinya. Kalau yang mengasihi Tuhan, berapa jumlahnya, berapa nilainya dia bayar. Tetapi kalau untuk dirinya, mahal. 500.000 mahal. Tapi untuk Tuhan 10 juta nggak mahal. 1,5 juta untuk obat COVID-nya dia bilang mahal. Buat dirinya loh. Gak habis pikir. Bayar aja, tetapi Tuhan yang punya waktu. Dari situ tercermin siapa yang dia kasihi, dirinya atau Tuhannya. Buat yang lain, buat gereja, buat orang lain, dia bilang murah. Tapi buat dirinya, karena dia tidak mengasihi dirinya, tetapi dia mengasihi Tuhan. Sedang merancang membeli sesuatu untuk ini, biar lebih baik. Itu luar biasa. Jadi kalau Tuhan panggil, puji nama Tuhan, haleluya. Saya katakan dia dipanggil Tuhan di dalam puncak panggilannya yang tertinggi. Dia lakukan yang terhebat buat Tuhan. Bukan waktu terhebat dia lakukan untuk dirinya, tetapi dia lakukan untuk Tuhan. Ya. Jadi dunia materi atau segala apa yang kita lihat nyata itu semua rapuh.
rapuh, nggak punya kekuatan, sifatnya cuma sementara. Sementara pun kalau dalam ketepatan waktu yang pas kita bisa pakai. Banyak orang kaya nggak bisa naik mobilnya yang Rolls Royce. Banyak orang kaya yang udah nggak bisa makan enak. Makannya apa? Bubur. Nggak boleh kasih micin, nggak boleh kasih garam terlalu banyak, nggak boleh bumbu ini, nggak boleh apa? Asal. Tetapi terpujilah Tuhan yang memberikan keleluasaan bagi kita untuk makan apa aja dan masih sehat. Amin. Puji Tuhan. Lakukan itu energi buat kita untuk berperang, untuk melakukan sesuatu, mendorong jiwa kita, mengajari jiwa kita. Percayalah Tuhan, muliakan Tuhan. Masih ada kesempatan, tarik nafas panjang, lari, muliakan Tuhan, lakukan untuk Tuhan. Jangan mengasihi diri. Masih ada kesempatan, sebab materi ini, dunia ini, fasilitas ini, jabatan ini semua cuma sementara. Yang harus dipupuk ialah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Kesempatan sekecil apapun. Seperti Samson yang meminta di masa terakhirnya, Tuhan berikan aku kekuatan lagi, pulihkan Tuhan. Aku menyesal akan kesalahan dan dosaku, tetapi aku mau melakukan kesempatan terakhir untuk kemuliaan. Kesempatan terakhir sampai masa-masa akhir. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Ya, jadi akhirnya saudara-saudara, ini yang harus kita pikirkan. Dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua ini. Ini yang harus kita katakan kepada jiwa kita, untuk tunduk kepada kebenaran. Jangan tunduk kepada materi. Jangan berbuat curang karena melihat uang. Jangan tunduk kepada materi. Jangan kalah, jangan takluk kepada materi dunia ini. Apapun keadaannya, tetapi percayalah kepada Tuhan. Sebab apa yang engkau masukkan dalam hati dan pikiranmu ialah semua yang adil, semua yang mulia, semua yang tentang Tuhan, semua yang suci, keteguhan iman, kejujuran, ketulusan. Itu yang harus dimasukkan, itu yang harus diperjuangkan dalam casing ini, dalam tubuh ini, dalam laku kita, dalam sikap dan perbuatan. Itu yang harus dididik. Jangan takluk kepada materi, jangan takluk kepada daging. Daging ini casing, daging ini materi. Daging ini cuma menemani kita ditarikkan nafas sampai akhir. Setelah itu dia akan rebah. Dikatakan dari debu, tubuh yang diambil dari debu akan kembali kepada debu. Tetapi jiwa, tetapi roh akan kembali kepada yang empunya, akan kembali kepada Tuhannya. Jiwanya akan dihakimi, akan dibacakan buku kehidupan. Tetapi orang yang di dalam dunia ini memuliakan Tuhan, teguh untuk membela nama Tuhan, di sampingnya akan berdiri Dia yang mulia, yaitu Tuhan Yesus. Walaupun dosamu merah, Dia akan jadikan putih seperti bulu domba.
tidak akan dipatah, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya, tetapi akan dibangkitkan, dipulihkan menjadi kuat. Amin. Ini Tuhan kita. Ini firman bagi orang-orang yang berjuang untuk memenangkan jiwa ini, untuk sampai kepada kekekalan. Dan fase yang paling sulit bagi manusia, fase yang harus kita pikirkan, kalau manusia yang meninggal, orang percaya yang meninggal, dikatakan, sabatlah hambaku yang setia, masuklah dalam kesukaan, dalam kebahagiaan Tuhan. Mereka akan menunggu di Firdaus. Engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Ingat kan, ketika yang menemani Tuhan di atas kayu salib, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan bersama dengan aku saat ini juga di Firdaus. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang berkorban, orang-orang yang menaklukkan dirinya bagi Tuhan, masa setelah akhir dunia ini mereka ada bersama dengan Tuhan di Firdaus. Masa tunggu yang panjang sampai dunia ini selesai. Tetapi terbayang nggak di pikiran saudara, ketika orang-orang yang tidak percaya meninggal, mereka ada di Hades. Itu masa kengerian, masa penunggu, masa menunggu waktu dunia ini selesai. Tetapi ada di Hades, ada di dalam kegelapan, ada di harap-harap cemas akan neraka, akan siksa. Jadi kalau keadaannya seperti itu, masakan kita gak berjuang? Jangan terlalu lalai dengan dunia ini. Jangan terlalu mengingini dunia ini. Jadi kita harus memperjuangkan diri kita untuk mencapai panggilan yang tertinggi. Ada di dalam puncak panggilan, memuliakan Tuhan, berkorban, melayani Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan, baca di dalam Alkitab, mereka bukan orang miskin, tetapi orang yang selalu berkelimpahan. Lihat Abraham, lihat kehidupan Yakub yang berjuang dan dilipat gandakan oleh Tuhan. Yang lalu-lalu saya bicara tentang Rut, orang yang gak punya apa-apa sampai punya segala-galanya. Orang yang berkorban melakukan firman Tuhan, tidak menjadi miskin, tetapi akan semakin diberkati dan dibukakan pintu berkat, dan dibukakan jalan-jalan berkat, dan hidupnya berkelimpahan. Selesai di dalam dunia ini, dia ada di dalam kesukaan Tuhan. Amin. Kolose 3 ayat yang 3 dan 4. Kolose 3. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Ini yang kita mau. Lakukan yang mulia, lakukan yang suci, lakukan yang baik, lakukan yang tulus, lakukan yang sedang didengar, perjuangkan itu, lawan dirimu. Sebab apa? Pada masanya nanti, apa yang kita lakukan itu ialah pengakuan akan Tuhan itu ada dan Tuhan itu benar. Dan sampai masanya akhir, kita hidup bersama dengan kemuliaan itu. Sedep. Bukan kengerian akhir hidup ini. Sebab janji Tuhan ialah kemuliaan. Kita maju lagi, Wahyu 2 ayat 10. Upah bagi orang-orang yang percaya
tidak akan kehilangan upahnya. Materi dunia ini seberapapun kelimpahanmu tidak akan pernah mampu membayar kemuliaan yang Tuhan berikan. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut dengan kesengsaraan dunia ini, terus saja. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu, dikatakan apa? Mahkota kehidupan. Jangan takut susah, jangan takut menderita, jangan takut untuk memikul salib. Paksakan dirimu. Hal yang tidak pernah dipaksakan, engkau tidak akan dapat apa-apa. Hal berkorban itu sulit, sangat sulit. Hitung-hitungan di kepala kita sudah belajar dari mulai SD. 1 tambah 1 kita paling senang kalau tambah-tambahan. Tapi kalau berbicara kurang dan kurang dan kurang, enggak mau. Apalagi bagi. Mau bagi satu aja, siapa satunya? Aku dan aku. Dari SD loh. Kita udah hitung-hitungan. Orang yang belum sekolah aja bisa ngitungin. Aku cuma punya 2, kalau saya bagi 1, tinggal 1 dong. Kan enak 2 daripada 1. Iya kan? Paksakan. Saudaraku, semua kebenaran firman Tuhan itu harus dipaksakan sampai kita benar-benar bisa melakukannya dengan sempurna, sebab ada mahkota kehidupan. Jangan karena penderitaan dan kekurangan dunia ini kita menjadi lemah dan lesu, bahkan sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau rugi. Kolose 3 ayat yang ketiga dan tadi sudah. Matius 25 ayat yang ke-21. Nah, ini firman ini enak. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai engkau hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dikatakan apa? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Orang yang berjuang, orang yang berkorban, orang yang mengakui Tuhan dalam sikap dan perbuatannya, dia akan turut dalam kebahagiaan Tuhan. Bukan batasan manusia, saudara, kebahagiaan yang ditawarkan kepada saudara, tetapi kebahagiaan Tuhan. Kalau kita di dalam dunia ini baru dapat motor 1 aja udah bahagia, apalagi Tuhan, apalagi surga, apalagi kemuliaan, apalagi surga yang lantainya emas dan temboknya berhiaskan permata. Semua berlian di dunia ini kalah. Semua yang terindah ada di sana, dan Tuhan janjikan itu dalam kehidupan kita. Yang melakukannya, yang perbuatannya mengakui Tuhan, yang mengakui bahwa Tuhan itu ada. Kenapa saya katakan mengakui Tuhan itu ada? Artinya orang-orang yang memaksakan dirinya. Orang yang percaya Tuhan itu ada gak make sense, gak masuk akal. Dia mampu memberikan lebih dari hitungan manusia. Kalau saya biasa bercanda sama istri saya, kamu tuh orang gila ya. Kenapa? Susah hitunganmu. Apa yang kamu punya buat orang? Apa yang kamu punya lakukan ini, capek lelahmu buat orang, buat kamu apa? Biasa, udah lama gila, gak pernah pakai otak. Tetapi hasratnya untuk memuliakan Tuhan itu gregetnya luar biasa. Kalau gak punya apa-apa dia sedih. Kalau gak bisa berbuat apa-apa dia sedih.
Makanya selalu dibekelin, bisa, senang langsung senyum. Asik, nanti bisa beli ini, asik bisa beli itu. Buat siapa? Bukan buat dirinya, tetapi buat orang lain. Dipaksakan sesuatu yang dipaksakan untuk orang lain, bukan dirinya. Kalau untuk dirinya itu kewajaran, wajar, itu manusiawi, itu dunia. Tapi kita bukan orang dunia. Orang-orang dunia adalah orang yang berlaku, bersikap, berbuat di luar nalar. Karena apa? Untuk mengakui bahwa Tuhan itu ada perlu pembuktian kepada orang lain dengan perbuatan, sikap, ketulusan. Ketika kita tidak mengambil untung dari orang lain, orang lain udah bingung. Nggak ambil untung, enggak. Ini pelayanan untuk nolong dia, untuk bantu dia, untuk segala macamnya di luar nalar. Kenapa? Tuhan itu di luar nalar. Yap. Yohanes 14 ayat terakhir. Jadi Yohanes 14 ayat yang kedua dan 3. Di rumah Bapakku banyak apa? Banyak tempat tinggal. Tempat tinggal kita bukan di dunia ini, tetapi di rumah Bapa. Tuhan Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi jiwa-jiwa yang lelah berjuang di dalam dunia ini, yang sudah berkorban melepaskan apa yang dia punya untuk melayani orang lain, untuk orang lain mengenal Tuhan, memberikan apa yang dia punya buat orang lain. Dan Tuhan sediakan rumah kesukaan, rumah bahagia. Rumah bahagianya tarafnya Kristus, tarafnya ilahi. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan di sana gak ada 72 bidadari. Bukan teologi iman yang lain. Kebahagiaan ini ilahi. Kebahagiaan sungguh luar biasa, di mana lelah kita akan dibeban oleh Tuhan menjadi kesukaan, menjadi sukacita. Dan apa yang ada di dalam dunia ini enggak mampu membayarnya, bahkan dengan seluruh dunia ini. Maka dikatakan, apa untungnya bagimu ketika engkau memiliki seluruh dunia ini jika jiwamu binasa? Karena apa? Kebahagiaan dan sukacitanya Tuhan tidak akan pernah terbayar oleh materi dunia ini. Materi dunia ini hanya seperti debu. Tetapi jiwa yang berubah, kehidupan yang berubah kepada pengenalan akan Tuhan, itulah yang diupamakan Tuhan seperti mutiara-mutiara di hadapan mereka. Pemain musik. Amin. Jiwa yang berubah itu seperti mutiara, seperti perhiasan emas. Dikatakan Ayub seperti emas murni, jiwanya, hatinya tidak ada yang melampauinya. Bahkan semua ketika di dalam kelimpahannya semuanya itu Tuhan ambil. Mulutnya tidak mengutuk Tuhan, bahkan dikatakan terpujilah kita ini. Mari paksakan diri kita untuk mengenal Dia dan memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Memperkenalkan Tuhan kepada orang lain itu gak gampang. Korban untuk berkorban itu gak gampang. Paksakan diri. Maksud kita saudara yang ada di ruangan ini dan yang di rumah yang mendengarkan firman ini, paksakan
sesuatu di luar akal dan pikiran kita, ketika kita mampu memaksakan yang di luar akal dan pikiran kita, maka Tuhan pun yang tidak terlihat akan menyatakan dirinya dalam kemuliaan demi kemuliaan yang akan kita terima dalam perjalanan kehidupan ini. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Jangan, sekalipun jangan. Tuhan itu baik, sangat baik. Dan apa yang Dia berbuat sangat baik, luar biasa baik. Dia Tuhan yang tidak akan pernah mencelakakan, merancangkan kecelakaan kita. Tapi Dia itu luar biasa, Tuhan yang luar biasa. Saya sudah mengalaminya. Dan saya tidak pernah Tuhan buat kecewa. Walaupun ketika masa krisis, masa pahit, masa kehilangan itu rasanya, Tuhan kok begini Tuhan. Tuhan, tetapi sesudah itu penghiburannya, ya Tuhan, ini yang Tuhan maksudkan. Untuk menyatakan ini kan Tuhan lakukan kemarin semuanya. Ketika semuanya itu sudah terjadi, wah, terpujilah Tuhan. Aku bisa mengenal Tuhan yang baik. Dia yang setia. Dari mulai awal saya ada di dalam dunia ini, bahkan dikatakan sebelum dunia diciptakan kita sudah dipilih. Sampai kepada akhir dunia ini Tuhan setia mendampingi kita, bersama-sama dengan kita untuk tidak masuk kepada siksaan maut, tetapi untuk maksud kita masuk dalam kebahagiaan surga. Masa dengan janji yang seperti itu kita gak mau all out? Kita gak mau lepas dunia ini? Saya mau berapa Tuhan? Selalu saya katakan, Tuhan mau apa Tuhan? Mau berapa Tuhan? Bahkan ketika Tuhan minta di luar nalar, saya berikan. Ini semua punya Tuhan, bukan punya saya. Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang buka jalan.
apa yang kami dengar. Biar iblis tidak pernah merebutnya bagi kami Tuhan. Dari kami Tuhan, kami simpan di dalam hati yang tulus, hati yang mau berubah, hidup yang mau berubah pandangan ini kepada Tuhan, bukan lagi kepada dunia ini Bapa. Glory Yesus, kami mau menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, sebab janji kebahagiaan yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan, lebih daripada kesukaan dunia ini ya Tuhan. Kami mau melakukan ini, kami mau paksakan diri Tuhan Yesus. Kami tidak mau takluk akan keadaan dunia ini Bapa. Kami mau menetap di dalam Engkau Tuhan. Kami terima firman ini dan kami materaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita memberikan dagangan kebaiknya. Kita masuk dalam para jemaat di rumah maupun yang hadir pada saat ini, lain-lain Tuhan. Sebelum ada pemberitahuan dari pemerintah, kita masih dari organisasi juga, kita masih menjalankan ibadah backgroundnya atas warta jemaat tuh ganti ibadah online masih kita jalankan ya. Hari Rabu jam 5 sore di Facebook, jangan lupa GPD Maranatha Ublis, dan hari Sabtu juga itu ada youth jam 5 sore dilanjutkan para pelayan berlatih musik dan nyanyi. Saya habis ibadah youth dan hari Minggu seperti hari ini ya. Terus lanjut udah. Yang benar-benar di minggu ini Bapak Jeffrey Bungkana, Saudara Rafael Nair Banjanahor, sama Saudara
Leonita Santoso. Ya, selamat berulang tahun, yang berulang tahun yang ada di rumah, Tuhan memberikan panjang umur, kesehatan, dan berkat-berkat sukacita dari Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya terus berdoa untuk bangsa Indonesia, Pak Gawal Indramayu, Pak Gawal Bliss, supaya corona hilang ya. Di Cina udah hilang ya Bang. Di Cina itu bisa hilang. Masa Indonesia nggak kalah? Harus kita doakan dengan kekuatan kita sebisa kita harus berpartisipasi untuk bangsa ini. Anak-anak sekolah minggu dan pemuda remaja yang memasuki tahun ajaran baru dalam studinya, kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat dan kesehatan, karena tiap hari melihat HP, lihat laptop ya, matanya itu yang saya ada sama apa istilahnya radiasi. Biar Tuhan jauhkan semua itu. Jemaat yang sakit, saya dapat kabar semalam ya dari keluarga Bapak Ferry, TB-nya pas ke toko nyari pensil, jadi Tante Kiunya dirawat, Bung Ferry-nya dirawat, dua-duanya dirawat. Jadinya doakan supaya Tuhan berikan kesembuhan total ya untuk keluarga ini. Terus doakan juga yang Bapak Ibu Balas tentang keluarga Pastori. Ada lagi? Ya, laporan keuangan kas pemuda masuk 42.000, senaik pemuda dari Excel saldo akhir 1.107.000. Terus kas sekolah minggu masih tetap 1.042.000. Kas diakonia 2.091.000, kas natal 3.788.000. Habis ada uang dari keluarga Bapak Yanto untuk gereja, dalam arti kebutuhan gereja ya. Mungkin nanti ada perbaikan apa 1 juta ya dari keluarga Bapak Yanto. Memang saya belum ngomongin di grup ya, jadi ada uang masuk untuk istilahnya pembangunan gereja ya. Nanti ada yang perusahaan bisa ambil dana dari situ. Terima kasih untuk keluarga Bapak Yanto. Ini nasar mereka. Kalau mereka dapat sesuatu, pasti saya akan beri buat gereja. Puji Tuhan, dan Tuhan memberkati. Terus saya serahkan pengumuman berikutnya dari Ibu Gembala. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Bapak Ibu Saudaraku, baik jemaat yang ada di gereja maupun ada di rumah. Terima kasih banyak untuk support, bantuan dan semua perhatian saudaraku bagi kami gereja Tuhan di tempat ini, sehingga kami boleh berjalan sebagaimana kami adanya. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara untuk kita pakai bersama-sama. Saya mintakan untuk kasih diakonia keluar ya, untuk Om Ferry dan Tante Kiu. Jadi 2 porsi, 2 kali ganda ya. Suami istri kita keluarkan dana dari kas diakonia untuk membantu meringankan beban hidup mereka ya. Terima kasih. Kita pamit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengucap syukur kalau saya bisa melihat Bang Alfason udah tambah kayak orang Cina, kayak orang Batak. Tuhan memberkati kita semua. Kita naikkan pujian, kami memuji bersama.
kasih banyak Tuhan Yesus. Kalau kami masih hidup, kalau kami masih sehat, kalau masih Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk melangkah menapaki hidup kami ini Tuhan. Yang kami tahu, Engkau Allah yang setia, bahwa kami juga untuk setia kepadamu. Seberapapun beban yang berat hidup kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup mengangkat setiap beban-beban hidup kami. Hiburkan kami Tuhan, beri pengharapan yang baru bagi kami. Segala apa yang Kau buat bagi kami, semuanya milik Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak pernah berhutang bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, kita satukan hati. Kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta kepadamu Tuhan, tolonglah bangsa kami Indonesia, sembuhkanlah bangsa kami Indonesia, kota-kota, desa-desa ya Tuhan. Kami hancurkan setiap sakit penyakit, kami hancurkan COVID-19 yang terus Tuhan kami merajalela dalam kuasa-Mu Tuhan. Hilang darah Yesus, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan keadaan mereka, bahkan memberi kekuatan yang baru. Berkati Tuhan rumah sakit, klinik-klinik, pengobatan-pengobatan yang sedang berlangsung sampai saat ini bangsa kami. Berikan kekuatan bagi tim medis Tuhan. Adakan segala berkat untuk obat, untuk oksigen, untuk semua yang diperlukan peralatan rumah sakit. Engkau memberikan yang terbaik Tuhan bagi bangsa ini. Berkati Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, para menteri yang ada Tuhan. Setiap bagian-bagian Tuhan dari elemen Tuhan Yesus pemerintahan kami yang di pusat maupun di daerah Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka kemampuan, Engkau berikan mereka hikmat-Mu Tuhan untuk mengatur negara ini supaya menjadi baik adanya. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Untuk bidang pendidikan Tuhan, dan saat ini Tuhan, anak-anak kami tidak dapat bersekolah dengan bebas. Kami berdoa di dalam nama Yesus, segala sesuatu yang terbaik Tuhan berikan bagi anak-anak kami, supaya mereka boleh menyerap ilmu pengetahuan dalam roh takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan anak-anak kami Tuhan beri kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat dari surga, dari yang SD, TK, SMP, SMA sampai kuliah, bahkan Tuhan Yesus melanjutkan jenjang lebih tinggi lagi. Kau memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami tidak dapat melawat mereka satu persatu. Kami tidak dapat membesuk mereka satu persatu. Kami tidak dapat datang ke rumah mereka satu persatu Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang maha hadir. Kuatkan mereka. Berikan mereka kemampuan untuk mereka bertahan Tuhan. Dalam masa sukar ini ada berkat Tuhan bagi mereka. Ada berkat khusus yang Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Sediakan apa yang mereka makan, minum, dan pakai. Bahkan jemaat Tuhan yang sakit disembuhkan, dipulihkan. Untuk Tante Kim, untuk Om Ferry Tuhan, mereka boleh sehat. Untuk Tante Torisa, untuk Pak Rahmat, untuk Tante Leing Tuhan, mereka boleh sehat Tuhan. Akan jemaat-jemaat yang kami tidak tahu keberadaan mereka, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kurang berkat diberkati dengan berkat yang melimpah. Kami juga doakan Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Hoplis. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu
boleh hidup dalam visi dan misimu Tuhan. Kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang berintegritas di hadapan-Mu Tuhan. Karena ada balasan bagi orang-orang yang berintegritas di hadapan-Mu. Kami tidak cukup mau jadi jemaat, tetapi kami mau menjadi murid Yesus. Kami mau menjadi murid Yesus, murid yang mendengar dan melakukan perintah gurunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati rumah pastori, adakan berkat-berkat khusus bagi rumah pastori Tuhan, supaya rumah ini boleh menjadi rumah roti, rumah berkat, segala sesuatu mengalir yang baik dari rumah Tuhan dan sampai kepada sekitar-sekitar kami, bagi jemaat-Mu, bagi keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari jemaat yang kasih Tuhan, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Mari jemaat pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa terima kasih.